Baik, kelasnya saya mulai saja. Ini kebetulan saya sore ada kepentingan karena saya sudah sedang di luar kota, jadi sedang mudik lebaran. Kenapa dipercepat? Karena sekalian dinas, ada kepentingan dinas di Semarang, jadi kami pulang duluan gitu. Kalau misalnya sore ya namanya di rumah orang tua ya, di rumah mertua kan mungkin sore suka ada acara, jadi saya nggak enak gitu. Pun pinjam tempat ke tempat orang lain, saya mohon maaf juga ini. Kelasnya saya mulai saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Waalaikumsalam amri wahlul warahmatullahi wabarakatuh. 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Eh, Seharusnya pertemuan minggu ini adalah pertemuan kalian mempresentasikan mengenai apa yang sudah kalian kerjakan di ujian tengah semester kemarin. Tapi berhubung saya yang minta supaya dipercepat kalian nanti presentasinya, biar saya yang menyampaikan dulu materi untuk penarikan sampel hari ini. Jadi kalian istirahat dulu. Jadi saya pikir dan saya rasa ketika nanti minggu depan atau minggu depannya lagi setelah lebaran kalian masuk sudah siap untuk presentasi. Itu maksud saya. Jadi kalau misalnya sekarang belum siap presentasi ya tidak jadi masalah kan begitu. Dan mengenai materi penarikan sampel untuk bentuk statistikanya, nanti kalian bisa untuk penghitungannya atau rumusnya saya akan menjelaskan di sini nanti rumus apa yang bisa kalian pergunakan untuk kalian penelitian. Tetapi untuk lebih rinci dan lebih jelasnya ini ada di mata kuliah statistika. Jadi saya akan memberikan gambaran secara garis besarnya saja yang bisa kalian lakukan ketika kalian melakukan penelitian dalam penarikan sampel. Bagaimana proses penarikan sampel? Proses penarikan sampel yang harus kalian lakukan adalah menentukan terlebih dahulu hasil hipotesis. Setelah kalian mengetahui hasil hipotesisnya dan sudah secara pasti hasil hipotesis, baru kalian menarik sampel. Apa itu sampel? Sampel secara lebih mudah adalah bagian dari populasi. Gampangnya begitu. Lalu apa beda antara populasi dengan sampel? Populasi adalah secara keseluruhan yang menyampaikan informasi mengenai sampel. Nah, gampang ya konsepnya ya? Udah ketemu belum? Ketika ditanya populasi apa? Populasi adalah bagian dari keseluruhan yang akan kita jadikan sampel. Jadi secara garis besar semua. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Sampel saya adalah anak mahasiswa administrasi niaga STIA Cimahi. Populasi saya adalah mahasiswa dari kampus STIA Cimahi. Itu populasi. Ketika kita bertanya mengenai populasi berarti keseluruhan, semuanya. Gampang? Udah ketemu? Udah? Garis lurusnya udah ketemu bahwa populasi adalah keseluruhan dari bagian sampel. Sampel sebagian dari bagian populasi. Gampangnya gitu. Secara teori, populasi terdiri atas kumpulan objek yang menjadi pusat perhatian yang terkandung informasi yang ingin diketahui objek, disebut satuan analisis. Yang dimaksud dengan satuan analisis dikutip dari Belmont, dia mengatakan bahwa this unit that we uniquely describe for the ultimate purpose of aggregating their characteristic in order to describe some large group or explain some abstract phenomena. Jadi populasi ini adalah sebagian unit yang mendeskripsikan karakteristik some large group, suatu grup yang besar, some abstract phenomena atau fenomena yang abstrak kata dia. Satuan analisis ini mengandung perilaku atau karakteristik yang diteliti. Misalkan, kita ingin meneliti pengaruh gizi terhadap anak balita. Secara individual merupakan satuan analisis. Satuan analisis ini dibedakan dengan satuan pengamatan. Satuan pengamatan adalah satuan tempat informasi diperoleh tentang satuan analisis.
Berdasarkan banyaknya satuan analisis dalam suatu populasi, maka populasi dapat dibedakan atas populasi terbatas atau definite population dan populasi tidak terbatas, indefinite population. Secara teori, suatu populasi dikatakan terbatas jika jumlah satuan analisis sebagai anggotanya dapat dihitung. Maka perhitungan dapat berakhir jika meneliti mutu pendidikan misalnya di SMU di Jawa Tengah pada tahun 1996. Maka setiap SMU di daerah Jawa Tengah pada tahun 1996 merupakan satuan analisis. Tapi setelah lewat dari tahun itu selesai. Lain halnya jika penelitian itu dilakukan terhadap prestasi belajar mahasiswa di Universitas A. Satuan analisisnya adalah mahasiswa yang pernah dan yang akan belajar di Universitas A tersebut. Jumlah mahasiswa yang pernah dan yang sedang belajar di Universitas A tersebut, kalaupun dapat dihitung, maka perhitungan tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, populasi disebut populasi tidak terbatas. Paham ya? Semua populasi dalam praktiknya, populasi yang sangat besar sekalipun dapat dihitung. Dan perhitungan dapat diselesaikan. Namun sering diperlakukan sebagai populasi tidak terbatas. Jadi semua populasi intinya dapat dihitung. Contohnya begini. Pengaruh kegiatan belajar mengajar melalui media sosial Facebook terhadap efektivitas penerimaan dari mahasiswanya misalnya. Populasinya yang mana? Ada yang tahu populasinya dari mana? Pengaruh belajar di sosial media Facebook. Berarti populasinya seluruh pengguna sosial media Facebook. Belajarnya belajar apa dulu kan? Nanti kita cari populasinya kayak gini. Pengaruh bauran pemasaran program of air English service program di RRI Pro 2 FM Bandung terhadap loyalitas pendengarnya. Populasinya yang mana? Seluruh pendengar RRI. Paham nggak sampai sini? Bisa ya? Menentukan yang mana populasi, yang mana akan saya jadikan populasi, yang mana akan jadikan saya sampel. Ini belum masuk ke sampel, baru sampai ke populasi bahwa Oke, tadi ada message dari teman kalian. Jadi saya kepikiran. Nah, ketika begini, pengaruh pelayanan dokter terhadap kepuasan pelanggan di rumah sakit A misalnya. Populasinya mana? Ada yang tahu populasinya mana? Seluruh dokter di rumah sakit masyarakat dikatakan sebagai populasi. Paham sampai sini? Saya ulangi lagi. Pengaruh kegiatan belajar mengajar di Universitas A terhadap jangan itu. Agak sulit, nanti saya carikan dulu ya. Supaya kalian bisa menentukan mana yang menjadi populasi, mana yang dijadikan sampel. Tetapi secara inti, populasi adalah keseluruhan dari apa yang akan kalian teliti. Sedangkan sampel adalah bagiannya. Kalau misalnya tadi, pengaruh kegiatan dokter di rumah sakit A. Populasinya adalah seluruh dokter di rumah sakit A. Yang kita jadikan sampel, kalau misalnya dokternya lebih dari 100, kan nanti banyak lagi rumus-rumus yang harus diturunkan. Kita bisa menggunakan rumus Slovin, kita bisa menggunakan rumus King, kita bisa menggunakan rumus Bernoulli dan lain sebagainya. Kalau misalnya tingkat kesalahannya bisa ketahuan, tingkat kesalahan 5%, populasinya sudah ketahuan, sampelnya kita tentukan dengan rumus Slovin misalnya. Nah, nanti ditentukan berapa jumlah sampel yang akan kita ambil.
Itu dengan rumus Lovi, nanti di bawah ada. Kalau sekarang saya ingin memastikan dulu kalian bisa menentukan atau membedakan mana yang menjadi populasi, mana yang menjadi sampel. Setelah kita paham ya, populasi adalah secara keseluruhan apa yang akan kalian teliti. Sampel bagian dari populasi tersebut, intinya begitu. Sampel sering disebut juga sebagai himpunan, bagian, atau subset dari suatu populasi. Sebagai bagian dari populasi sampel, memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Pengambilan sampel dari suatu populasi disebut penarikan sampel atau sampling. Populasi yang ditarik sampelnya pada waktu merencanakan suatu penelitian disebut sampling population. Daftar nama satuan analisis pada sampling population disebut dengan sample frame atau framing. Target populasi dan sampling population dapat berbeda sebagai konsekuensi dari perbedaan waktu antara perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian. Ini bisa berbeda sampel, bisa berubah-ubah. Secara mudahnya, kalian bisa lihat dalam gambar berikut ini. Yang dalam lingkaran hijau, yang tidak saya lingkari sebagiannya dikatakan sebagai populasi dari penelitian. Oke, ini populasinya. Saya ambil sebagian orang tersebut dengan menggunakan random sampling misalnya, secara acak. Maka yang saya ambil ini, saya jadikan sebagai sampel. Gampang ya? Gampang kan? Tidak ada permasalahan di sini ya. Yang mana yang populasi, yang mana yang sampel. Kalau populasi keseluruhan, sampel adalah sebagian dari populasi. Masalah yang dihadapi dalam penarikan sampel adalah cara penarikan sampel dan ukuran besar sampel. Hal ini sangat tergantung pada sifat populasi, terutama pada ketersebaran anggota dalam wilayah penelitian atau dalam kategori tertentu. Dengan kata lain, tergantung pada variasi dari populasi. Oleh karena itu, sebelum sampel ditentukan, perlu digambarkan terlebih dahulu karakteristik populasi yang diteliti, terutama untuk mengetahui sejauh mana keragaman atau variasi di antara satuan analisis dalam populasi yang bersangkutan. Pada prinsipnya, cara penarikan sampel sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mau membeli buah salak di pasar, terlebih dahulu dicicipi kan buah salaknya kalau sama ibu-ibu. Cobaan heula, ini kan gitu. Nah, itu adalah sampel bagian satu atau buah salak yang akan dibeli itu untuk memastikan enak atau tidaknya. Mengambil satu atau dua buah salak disebut penarikan sampel atau contoh. Mencicipi salak disebut analisis sampel. Dan memastikan enak atau tidaknya adalah tugas inferensi atau kesimpulan yang ditarik terhadap seluruh buah salak dalam karung tempat diambilnya sampel. Melakukan inferensi inilah tujuan akhir dari penarikan sampel. Jika sampel yang ditarik tidak mewakili atau menggambarkan seluruh populasi, maka walaupun analisis sampelnya dilakukan dengan cermat, tetapi inferensi yang dilakukan terhadap seluruh populasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya salah kita nariknya, ya salah, tidak bisa kita bahwa itu penelitiannya valid ketika salah mengambil sampel. Karena itu, seluruh prinsip keterwakilan atau representatif merupakan prinsip dasar penarikan sampel. Setiap satuan analisis dalam populasi harus mendapatkan peluang yang sama untuk ditarik menjadi anggota sampel. Pada contoh di atas, mahasiswa yang datang ke kampus dengan berjalan kaki dan mereka yang masuk siang tidak mempunyai peluang yang sama sekali menarik untuk sampel. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip keterwakilan penarikan sampel harus dilakukan secara acak atau random.
Penarikan sampel dengan cara ini disebut random sampling. Yang secara acak tadi. Ada beberapa cara ketika kita akan mengambil sampling secara acak. Bisa menjatuhkan ballpoint ke dalam nomor yang sudah kita tentukan nomornya secara acak. Oh, ini akan jadi sampel kita sekali satu. Itu tapi melelahkan. Ada juga dengan cara lain. Penarikan sampling dikatakan random jika setiap anggotanya pada populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel. Menarik undian pada arisan adalah salah satu penarikan sampel random sampling. Besarnya sampel yang ditarik dari populasinya tergantung pada variasi yang ada di kalangan anggota populasi. Apabila anggota populasinya homogen, maka sampel yang kecil dapat mewakili seluruh populasi. Karena hanya satu populasinya, homogen, hanya satu. Butir-butir daerah tubuh kita homogen karena setiap butir mempunyai karakteristik yang sama. Makin homogen suatu populasi, semakin kecil sampelnya. Semakin tinggi variasinya, semakin besar sampel yang dibutuhkan. Dalam penarikan sampel umumnya dikenal dengan dua cara, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling, derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu. Oleh karena itu, sampel yang ditarik dengan cara ini dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Ada banyak cara penarikan sampel yang tergolong dalam probability sampling. Antara lain, simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, multi-stage random sampling, penarikan dalam satuan analisis anggota populasi untuk dijadikan sampel. Dapat dilakukan dengan dua cara, dengan pemulihan dan tanpa pemulihan. Sekarang kita bahas mengenai probability sampling. Probability sampling atau penarikan sampel secara acak sederhana, simple random sampling. Yang dikatakan sebagai simple random sampling, di mana populasi diambil secara acak untuk kita jadikan sampel, seperti terlihat dalam gambar berikut ini. Probability sampling, penarikan sampel secara acak sederhana, dipergunakan jika populasi peneliti bersifat homogen. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel. Ada banyak cara untuk menarik sampel. Yang pertama, sistem lotre. Daftarkan setiap anggota populasi menurut nomor urut. Mulai nomor 1 sampai habis, jangan ada anggota yang terlewatkan atau didaftarkan lebih dari satu kali. Yang kedua, nomor setiap anggota ditulis di setiap sepotong kertas kecil. Kemudian digulung dengan sedemikian rupa, terdapat sejumlah gulungan kertas yang sama dengan jumlah populasi. Ketika populasinya 100, kita kalau misalnya menggunakan probability sampling, kita gunakan gulungannya 100 juga. Karena setiap anggota ada kemungkinan untuk kita pilih sebagai sampel. Baik dengan cara pengembalian atau tanpa pengembalian, setiap kertas gulungan yang didaftarkan nama-nama yang sesuai dengan nomor gulungan kertas yang terambil, dengan kita sudah memiliki daftar ini disebut sebagai framing. Ini yang akan kita jadikan sampel dalam populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Ini dikutip dari bukunya Margono tahun 2004. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik pengambilan sampel secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua teknik, non-probability sampling dan probability sampling. Perbedaannya, probability sampling, yang pertama sampling sistematis untuk non-probability sampling. Yang kedua, sampling kuato, sampling insidensial, kuota maksud saya, sampling purpose sampling. Probability sampling, proportionate stratified random sampling, kemudian disproportionate representative random sampling, area cluster sampling.
Probability sampling menurut Sugiono adalah sampling random. Teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampelnya. Sedangkan simple random sampling, pemilihan sampel dengan cara probability ini dianjurkan pada penelitian kuantitatif. Ini banyak biasanya untuk administrasi kuantitatif, administrasi bisnis biasanya menggunakan simple random sampling. Dalam probability sampling ada 4 teknik sampling yang dapat digunakan. Yang pertama simple random sampling. Ciri utama sampling ini adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Hal ini berarti setiap unsur dipilih dengan bebas dari setiap unsur lainnya. Caranya ialah dengan menggunakan undian atau lotre. Nama-namanya ditempatkan dalam suatu wadah dan wadah tersebut dikocok. Nama dari pemenangnya diambil dengan cara yang tidak mengandung bias. Keuntungannya ialah anggota sampel mudah untuk cepat diperoleh. Sampelnya gampang diperoleh kalau random sampling. Sedangkan kelemahannya ialah kadang-kadang tidak mendapatkan data yang lengkap dari populasi. Proportionate stratified sampling, ciri utama sampling ini adalah apabila populasi heterogen atau berdiri atas kelompok-kelompok bertingkat secara proporsional serta penentuan tingkat berdasarkan karakteristik tertentu. Artinya, peneliti harus mengetahui bahwa dalam populasi ada strata, ada kelas, lapisan, dan ada ras. Misalnya kelas pegawai negeri, mahasiswa, petani. Keuntungannya menggunakan cara ini ialah anggota sampel yang diambil lebih representatif. Kelemahannya lebih banyak memerlukan usaha pengenalan terhadap karakteristik populasi. Jadi yang banyak kita pergunakan adalah simple random sampling. Ini cara yang paling mudah ketika kita akan mengambil data untuk kita jadikan sampel. Untuk simple random sampling ini, bagaimana cara menghitungnya? Untuk simple random sampling, kalian bisa menggunakan rumus Lovin. Rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Ini rumus Lovin biasanya mengutip dari buku Statistika Seri Dasar dengan SPSS Aloysius Rangga Aditya Nalendra. Rumus Lovin adalah formula untuk menghitung jumlah sampel minimal. Jika perilaku sebuah populasi belum diketahui secara pasti, umumnya besaran sampel penelitian dengan rumus Lovin ditentukan lewat nilai tingkat kesalahan. Di mana semakin besar tingkat kesalahan yang digunakan, semakin kecil jumlah sampel yang diambil. Di mana N adalah ukuran sampel, N besar ukuran populasi, E persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 2% atau lain sebagainya. Rumus yang selanjutnya, rumus Bernoulli. Salah satu rumus yang paling banyak digunakan adalah Bernoulli, di mana N adalah jumlah sampel, Z alpha bagi 2 sama dengan distribusi normal, Z diperoleh dari tabel, P besar proporsi yang diterima, Q besarnya proporsi yang ditolak, E besarnya kesalahan yang diizinkan. Jadi rumusnya N lebih besar dari sama dengan ZA dibagi 2, akar pangkat 2 dikali dengan PQ dibagi E akar pangkat 2. Dengan dua rumus ini saja atau dengan rumus yang lain biasanya yang direferensikan oleh pembimbing tergantung dari penelitiannya. Kalian harus menentukan dulu penelitian kalian seperti apa, maka kalian bisa menentukan rumus mana yang akan kalian pergunakan untuk menentukan sampelnya. Saya lanjutkan lagi mengenai sampling non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ini menurut Sugiono tahun 2018. Teknik ini dapat dilakukan dengan mudah dalam waktu yang sangat singkat. Namun, kelemahan teknik ini adalah hasilnya tidak dapat diterima dan berlaku bagi seluruh populasi. Karena sebagian besar dari populasi tidak dilibatkan dalam penelitian. Ini non-probability sampling. Sampling sistematis, teknik yang selanjutnya adalah teknik sampling sistematis. Dalam teknik non-probability sampling, ada 6 macam teknik memilih sampel. Yang pertama, sampling sistematis.
Ciri utama dari sampling ini ialah apabila pengambilan sampel dipilih berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sebagai contoh, anggota populasi dari penelitian tentang daftar pegawai di suatu kantor terdiri dari 150 orang. Semua anggota diberi nomor urut, yakni nomor urut 1 sampai dengan 150. Pengambilan sampelnya bisa digunakan dengan bilangan kelipatan, ganjil saja maupun bisa genap saja. Keuntungan dari teknik ini adalah mudah dalam pelaksanaannya dan cepat diselesaikan. Kelemahannya, populasi yang berada di antara kesekian dan kesekian dikesampingkan. Sehingga cara ini tidak sebaik sampling random atau random sampling. Yang kedua, sampling insidensial. Ciri utama dari sampling ini ialah apabila pemilihan anggota sampelnya berdasarkan kebetulan, dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan Anda jumpai. Sebagai contoh, seorang peneliti menanyakan kepada pengunjung atau pasien tentang pelayanan puskesmas. Keuntungan menggunakan teknik ini adalah murah, cepat, dan mudah. Kelemahannya kurang representatif karena insidensial, diambil pada saat itu juga. Yang ketiga, sampling purposive. Ciri utama dari sampling ini ialah apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Sebagai contoh, untuk peneliti kualitas jagung, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam pertanian. Ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan mengamati kasus-kasus tertentu. Ini dikatakan sebagai sampling purposive. Yang keempat, sampling kuota. Ciri utama sampling ini ialah apabila anggota sampel pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu atau kuota. Dengan ciri-ciri tertentu, sebagai contoh, seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pemindahan ibu kota negara Indonesia. Jumlah sampel yang ditentukan 800 orang. Jika pengumpulan data masih belum memenuhi kuota tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Maka teknik ini dikatakan sampling kuota. Sampling jenuh. Ciri utama sampling ini dikatakan jenuh atau tuntas apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh baik digunakan apabila jumlah populasinya relatif kecil. Kurang dari 30 orang atau peneliti yang ingin membuat dengan kesalahan yang sangat kecil. Ini dikatakan sebagai sampling jenuh. Dan ini menghitungnya gampang, ya ambil semua sebagai sampel. Dikatakan sebagai sampling jenuh karena kurang dari 30 orang. Sedangkan snowball sampling, ciri utama sampling ini ialah digunakan untuk menyelidiki hubungan antara manusia dalam kelompok yang akrab dengan cara informasi tersebar di kalangan tertentu. Awalnya jumlah 1 orang atau 2 orang. Kemudian karena dengan 2 orang tersebut belum merasa puas terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih paham dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin banyak. Keuntungan dari snowball sampling adalah adanya peningkatan kecenderungan penempatan karakteristik yang diinginkan dalam populasi. Logikanya dalam snowball sampling ini, ketika kalian menemukan bola salju. Jadi yang pertama bola saljunya itu kecil, misalnya sebesar kepalan tangan. Kemudian sampelnya itu akan terus bertambah, ketika dia terus berjalan, bola saljunya itu akan semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Yang artinya sampelnya ini akan semakin banyak, semakin meningkat. Dan ini bisa menentukan karakteristik yang diinginkan dalam populasi. Jadi katakan sebagai snowball sampling. Menentukan pemilihan non-probability sampling atau probability sampling untuk menetapkan apakah kita akan memilih non-probability sampling ataukah probability sampling sangat tergantung pada faktor pembeda dan kondisi yang menguntungkan bagi kedua jenis teknik sampling tersebut. Mana yang menguntungkan bagi kalian? Mau non-probability atau probability sampling? Pilih yang menguntungkan. Bedanya probability sampling dia konklusif. Non-probability sampling eksplosif. Kesalahan sampling untuk probability sampling lebih besar.
Non-probability sampling kesalahannya lebih sedikit. Probability sampling dia tinggi atau heterogen. Non-probability sampling dia homogen atau rendah. Probability sampling menguntungkan, non-probability sampling tidak menguntungkan. Dilihat dari apanya? Faktor peneliti relatif besar, sampling dan non-sampling error, variabilitas dalam populasi pertimbangan statistik, pertimbangan operasional. Penentuan ukuran sampel, sample size, banyak individu, subjek, atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Ini dikatakan oleh Husaini dan Purnomo. Tentang beberapa ukuran ideal untuk sampel penelitian, sampai saat ini belum ada kesepakatan atau ketentuan yang bisa diterima secara umum. Penetapan ukuran sampel merupakan masalah yang kompleks dan mencakup banyak pertimbangan. Kualitatif, seperti tipe kesalahan, confidence level, standar deviasi, varians, dan lain sebagainya. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Karena kita sudah waktunya akan berakhir untuk sesi yang pertama, dan kita akan masuk ke sesi yang kedua. Nanti kalian masih tetap di link yang sama. Kalau misalnya kalian keluar, nanti bisa masuk kembali. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.